Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Pernah nggak sih kita salah paham soal makna hari raya kenaikan Tuhan? Seringkali kita mikir Yesus ninggalin kita, padahal sebenarnya ini adalah momen peneguhan tahtanya yang luar biasa. Judul renungan kita kali ini ngasih sudut pandang baru yang menarik banget. Bukan perpisahan, melainkan pengutusan. Nah, ini kuncinya buat benar-benar ngerti keseluruhan pesan hari ini. Coba bayangin deh, Anda lagi berdiri di bandara atau stasiun kereta, terus melihat seseorang yang sangat Anda cintai berjalan menjauh, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Pasti ada rasa nyesek atau kosong di dada kan? Ada kesedihan yang mendalam tiap kali ngadepin perpisahan. Sangat manusiawi kok kalau bayangan semacam ini yang pertama kali muncul di kepala kita pas merenungkan kenaikan Tuhan. Kita mungkin ngebayangin para rasul lagi kumpul di Bukit Zaitun, menatap ke langit dengan wajah sedih, ngerasa ditinggalin sama guru yang baru aja ngembaliin harapan mereka. Tapi tunggu dulu, ternyata ada perbedaan yang tajam banget antara ekspektasi manusiawi kita dengan apa yang disebut realitas ilahi. Secara manusiawi, kejadian itu emang kelihatan kayak perpisahan tragis. Tapi kalau kita benar-benar meresapi sabda Tuhan, kenaikan Yesus itu sama sekali bukan cerita sedih. Justru sebaliknya, hari itu adalah hari kemenangan, penuh ucapan syukur dan kuasa. Dan yang paling penting, itu adalah titik awal di mana sebuah babak baru yang luar biasa dimulai buat gereja. Ini benar-benar perubahan cara pandang yang drastis. Terus realitas ilahi itu sebenarnya apa sih? Lewat suratnya untuk jemaat di Efesus, Santo Paulus ngebuka mata rohani kita bahwa Allah Bapa udah mendudukan Kristus di sebelah kanannya di sorga. Nah, poin krusialnya ada di sini. Yesus naik itu bukan buat sembunyi atau melarikan diri. Beliau naik untuk menduduki tahtanya sebagai Kristus Raja Semesta Alam. Posisinya sekarang jauh melampaui semua pemerintah, penguasa, atau kerajaan manapun di muka bumi ini. Beliau adalah kepala, dan kita semua, gereja, adalah tubuhnya. Karena sekarang Yesus duduk di tahta tertinggi, perkataannya otomatis punya bobot yang beda banget. Coba dengerin baik-baik titah dari Injil Matius ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita nggak boleh nganggap kalimat ini sekedar permintaan tolong yang lembut dari teman yang mau pamit ya. Ini bukan ucapan, tolong dong lanjutin pekerjaanku sebisanya, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah ketetapan yang mengikat, sebuah titah resmi dari Sang Raja Semesta Alam. Segala kuasa udah diserahkan ke tangannya. Dari titah Sang Raja itulah lahir sebuah mandat yang jadi inti keberadaan kita, yaitu amanat agung. Ini bukan mandat biasa, tapi mandat profetis yang mengikat kita semua yang udah dibaptis. Perintahnya jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Kita dipanggil bukan cuma buat jadi penonton atau sekedar jadi penggemar Yesus. Kita dituntut buat jadi murid dan secara proaktif mengutus diri kita untuk memuridkan orang lain. Ya, inilah alasan paling mendasar kenapa Gereja Katolik ada dan kenapa Anda dan saya hadir dalam iman ini sekarang. Sekarang saya tahu banget apa yang mungkin lagi muter-muter di pikiran Anda. Anda mungkin mikir, waduh, boro-boro nginjilin semua bangsa, ngajarin anak sendiri di rumah aja kadang susahnya minta ampun. Saya ini kan bukan biarawan, bukan biarawati, apalagi ahli kitab suci. Perasaan ciut, ragu, dan ngerasa nggak mampu ini wajar banget kok. Apalagi kalau kita dihadapkan sama misi global yang kedengerannya sangat mengintimidasi ini. Tapi yuk kita perhatikan gimana para malaikat merespons keraguan dan kepasifan yang sama pada para rasul waktu itu. Di Kisah Para Rasul mereka bilang, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit?" Kutipan ini tuh kayak teguran halus yang ngebangunin kita dari tidur. Kita nggak boleh cuma diam, kita nggak boleh terpaku dan merasa nggak bisa apa-apa sementara dunia di luar sana butuh karya keselamatan. Udah saatnya kita berhenti bengong menatap awan dan mulai melihat ke sekitar kita. Nah, kalau Anda bingung lingkungan sekitar kita itu di mana sih? Jawabannya ada di depan mata Anda tiap hari. Menjadikan semua bangsa murid Yesus tuh nggak selalu berarti Anda harus angkat koper, pindah benua, terus jadi misionaris. Nggak gitu. Bangsa-bangsa yang dimaksud itu ya keluarga Anda sendiri di rumah, rekan kerja Anda di kantor, dan tetangga-tetangga di lingkungan tempat Anda tinggal. Ternyata, mandat global itu punya pijakan yang sangat lokal dan membumi banget kan? Terus gimana cara prakteknya? Memuridkan orang tuh bukan berarti kita harus teriak-teriak menceramahi orang di pinggir jalan. Ini semua tentang memberikan kesaksian hidup yang otentik. Misalnya saat Anda sebagai pengusaha ngejalanin bisnis dengan jujur dan adil. Atau sebagai orang tua, Anda ngajarin anak-anak buat rajin berdoa dan gampang memaafkan.
Buat yang masih sekolah, berani nolak ikutan berbuat curang. Tindakan-tindakan sunyi tapi bermoral inilah yang sebenarnya jadi magnet. Kasih dan kebenaran yang bersinar dari sikap hidup Anda akan dengan sendirinya narik orang lain buat mengenal Kristus. Pastinya, jalanin hal ini nggak selalu mulus. Sebuah pertanyaan yang sangat real pasti muncul. Gimana kalau tantangannya kelewat berat? Harus diakui, kita hidup di zaman modern yang kadang terang-terangan nolak Tuhan. Moralitas sering dipertanyakan, dan ajaran gereja malah ditertawakan. Ada gesekan yang kerasa banget pas kita berusaha hidup sebagai saksi Kristus yang otentik di tengah masyarakat yang sekuler saat ini. Perasaan capek dan gak sanggup, itu adalah pergumulan yang sangat nyata buat kita semua. Tapi di tengah semua kesulitan dan tantangan itu, mari kita pegang erat-erat janji terakhir yang paling menghibur dari Sang Raja. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini dia puncaknya. Yesus naik ke surga itu bukan buat ngejauh dari kita. Justru agar beliau bisa hadir di mana aja dan kapan aja untuk kita, lewat Roh Kudus dan juga di dalam Ekaristi Maha Kudus. Entah pas kita lagi ngerasa sukses atau gagal, pas lagi berani atau lagi ketakutan, Raja semesta alam itu selalu ada nemenin kita. Jadi, sebagai penutup renungan kita hari ini, dengarkanlah panggilan ini. Melangkahlah maju. Jangan mau jadi orang Kristen yang pasif dan cuma diam di tempat. Kita punya tugas besar buat menjadikan semua bangsa muridnya. Dan itu mulainya dari rumah kita sendiri, dari diri kita sendiri. Beranilah bersaksi. Karena Tuhan yang utus kita adalah Tuhan yang megang segala kuasa di alam semesta. Dan Dia nggak akan pernah sedetik pun ngelepasin genggaman tangannya dari Anda. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.